Kita menantikan berita Nusantara. Di Sapa Indonesia Pagi, Saudara Anas Urbaningrum dan Setia Novanto masuk dalam jajaran nama besar yang kemarin bersaksi dalam persidangan kasus mega korupsi KTP elektronik pada Kamis kemarin. Selain membantah ikut menikmati aliran dana korupsi proyek KTP elektronik, bahkan ada yang menyebut kasus ini sebagai fitnah. Sidang kasus korupsi KTP elektronik dengan terdakwa Sugiharto dan Irman kembali digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Sejumlah petinggi dan mantan petinggi parpol dipanggil sebagai saksi. Mereka adalah Ketua Umum Partai Golkar yang juga Ketua DPR Setia Novanto, mantan Ketua DPR Ade Komarudin, dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Mereka disebut terlibat dalam kasus korupsi KTP elektronik dan menerima jatah dari proyek ini. Setia Novanto dalam surat dakwaan untuk Sugiharto dan Irman disebut menerima uang sebesar 572,2 miliar rupiah. Di depan majelis hakim, Setia Novanto membantah menerima uang apapun terkait dengan korupsi proyek KTP elektronik. Novanto juga mengelak disebut tahu banyak perihal perkara itu. Anda juga bagian darinya. Apa pendapat Anda mengenai? Tidak benar, Mulia. Tidak benar. Tidak benar, Mulia. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa Anda sama sekali tidak pernah terima atau terkait dengan uang yang berasal dari proyek EKTP. Betul ya, Mulia. Yakin ya? Yakin. Saya hanya mengingatkan bahwa Anda tadi sudah bersumpah. Betul ya, Mulia. Sesuai sumpah saya. Seperti itu ya. Sementara mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum disebut menerima uang dari Andi Agustinus sebesar 5,5 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 73,3 miliar rupiah. Anas menegaskan penyebutan dirinya mendapat uang dari proyek KTP elektronik adalah fiksi, fantasi, dan fitnah. Pak Setia Novanto juga disebut dan Andi Agustinus, Anas Urbaningrum masing-masing 11%. Nggak ada ini ya? Sama sekali tidak ada yang mulia. Nggak ada ya? Saya tidak tahu itu fiksi, fantasi, atau fitnah. Tapi di sekitar tiga itu yang mulia, tiga hal itu. Kalau bukan fiksi, itu fantasi atau fitnah. Tidak lepas dari tiga kata itu yang mulia. Maaf kalau terkait dengan saya. Terkait dengan yang lain saya tidak bisa memberikan pernyataan karena saya tidak tahu yang mulia. Mantan Ketua DPR dan politisi Partai Golkar Ade Komarudin disebut menerima uang 100.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,3 miliar rupiah dari korupsi pengadaan KTP elektronik tahun anggaran 2011-2012. Ade Komarudin mengaku tak pernah menerima uang dari mantan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Irman terkait proyek KTP elektronik. Tidak pernah meminta apapun dari Pak Irman. Kedua, bahwa saya sama sekali tidak ada kaitan dengan masalah iktp ini, terutama dari mulai perencanaan, pembahasan, apalagi pelaksanaan. Satu lagi yang dimintai keterangan adalah Markus Nari. Namanya disebut menerima uang senilai 4 miliar rupiah. Sama seperti yang lain, Markus membantah menerima uang. Ia mengaku tak pernah mendengar tentang bancaan duit korupsi proyek KTP elektronik. Pak Markus pernah meminta sesuatu? Tidak pernah. Dengan Pak Irman? Tidak pernah. Menerima sesuatu dari Pak Giarto? Tidak pernah. Di restoran BP di Senayan? Restoran BP Senayan saya tidak tahu. Apa ada? Tidak pernah menerima uang dari Pak Giarto atau Pak Irman? Meminta uang dari Pak Irman? Tidak pernah. Yakin ya Pak? Yakin. Meski sejumlah bantahan terus disampaikan, pengadilan tetap harus mampu membuktikan dan membongkar kasus KTP elektronik, termasuk menyeret orang-orang yang menjadi otak di balik mega korupsi ini. Tim Liputan, Kompas TV. Sejumlah saksi yang dimintai keterangan di persidangan kasus korupsi KTP elektronik rata-rata menolak tudingan menerima uang dari proyek ini. Bagaimana reaksi KPK atas persidangan yang berlangsung pada Kamis kemarin dan langkah apa yang bisa diambil untuk menuntaskan kasus ini? Berikut kami hadirkan pernyataan juru bicara KPK Febri Diansyah kepada Christian Glitch dalam program Kompas Malam tadi malam. Istilah yang saya gunakan di persidangan adalah mengawal anggaran ini. Ada Pak Setia Novanto dan Anas Urbaningrum, namun keduanya membantah
terlibat turut mengatur pun menerima duit. Mas Febri. Ya, bantahan-bantahan sejumlah saksi itu memang sebagian sudah kita perkirakan juga sebenarnya dalam proses penyidikan. Dan KPK selalu saja tidak tergantung pada bantahan-bantahan tersebut. Tentu kita tidak akan, misalnya dalam proses pembuktian, kita tidak akan meletakkan kepercayaan kita sepenuhnya hanya pada satu keterangan saksi saja. Ada beberapa saksi yang kita lihat, misalnya suatu kali ada saksi A mengatakan saya tidak menerima uang, tapi ketika kita konfrontir dengan saksi lain yang mengantarkan uang pada saat itu misalnya, atau yang ikut mengalokasikan itu, kemudian mengatakan saya pernah mengantarkan pada beberapa saksi misalnya. Tapi memang kita belum begitu concern dalam persidangan ini untuk membuktikan secara lebih rinci. Kenapa? Karena kita pertama kali yang kita lakukan adalah menguraikan proses umumnya, konstruksi besar dari perkara ini, mulai dari proses pembahasan anggaran dan juga proses pengadaan. Yang kita ajukan adalah dua orang terdakwa, Irman dan Sugiharto. Kewajiban penuntut umum saat ini, pertama membuktikan dulu konstruksi besar peristiwanya. Yang kedua, yang terpenting adalah membuktikan bahwa dua orang terdakwa ini memang melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan. Kita sudah tetapkan dua orang tersangka yang lain, tentu nanti akan berproses juga. Nanti rumusan dakwaan, konstruksi umumnya sama, tapi proses pembuktiannya mungkin punya karakter yang agak berbeda. Jika kemudian kita ajukan lagi terdakwa yang lain, tentu saja ada pendalaman-pendalaman, ada detail-detail yang kita kejar lebih lanjut. Apakah kemudian ada hitung-hitungan dari penyidik KPK untuk kemudian yang kita sasar berikutnya adalah ini, Karena Mas Febri, saya ikut persidangannya, beberapa saksi kemudian agak susah untuk kemudian saling membuktikan apa yang mereka katakan benar atau tidak. Seperti tadi Anas Urbaningrum dalam persidangan mengatakan bahwa ia justru meminta dikonfrontir dengan Nazarudin, bahwa karena memang menurutnya sumber yang mengatakan bahwa ia menerima duit sebegitu besar 11% dari nilai proyek adalah Nazarudin yang menurutnya sudah fitnah. Apakah kemudian tidak seperti itu strategi yang dibangun, menghadirkan mereka yang saling bertentangan keterangannya? Pada saat yang tepat pasti kita akan membuktikan secara jauh lebih rinci. Jadi perlu kita ingat kembali bahwa yang kita ajukan menjadi terdakwa saat ini adalah Irman dan Sugiharto. Maka pembuktian yang rinci kita lakukan terlebih dahulu untuk dua orang terdakwa ini. Namun tentu saja kami juga punya kewajiban menghadirkan fakta-fakta dan informasi kepada hakim, konstruksi besar perkaranya seperti apa. Karena kalau hanya Irman dan Sugiharto yang kita fokuskan pada tahap pengadaan, misalnya kita bicara soal prosedur pengadaan dan segala macam, tentu saja ini tidak begitu tepat karena pengadaan atau penganggaran tahun 2011 dan 2012 itu ternyata lahir dari sejumlah proses pembahasan sejak sebelumnya 2009. Dan pembahasannya itu bukan pembahasan yang kita bayangkan kalau kita baca undang-undang atau prosedur atau tatib di DPR. Ada tahapan-tahapan, ada usulan sebagaimana ideal. Ternyata ada pertemuan-pertemuan lain yang diduga dihadiri dan dibicarakan dan dikondisikan sejak awal oleh sejumlah elit-elit politik di DPR. Ada unsur swastanya juga dan ada unsur birokrasinya dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, itu penting juga kita uraikan. Terkait pro dan kontra pelantikan pimpinan DPD yang baru pada 4 April 2017, Saudara Mahkamah Agung menegaskan hanya menuntun sumpah dan bukan melantik pimpinan DPD. Juru bicara Mahkamah Agung Suhadi memberikan penjelasan terkait apa yang dilakukan oleh MA dalam pelantikan pimpinan DPD yang baru pada 4 April lalu. Suhadi mengatakan posisi Wakil Ketua Mahkamah Agung, Suwardi, saat itu memenuhi undangan untuk melakukan pengambilan sumpah jabatan pimpinan baru DPD. Ditegaskannya yang dilakukan MA adalah hanya menuntun sumpah dan bukan melantik. Atas undangan tersebut, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan juga di dalam tata tertib DPD itu sendiri, bahwa yang melakukan menuntun sumpah jabatan adalah Ketua Mahkamah Agung. Jadi dengan demikian kewajiban konstitusi Ketua Mahkamah Agung adalah melakukan penuntunan sumpah. Ini harus jelas ya, bukan pelantikan.
Jadi bukan pelantikan dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung di dalam undang-undang tersebut, tetapi menuntun sumpah, ya, menuntun sumpah. Dan sumpah pun sudah ada di dalam undang-undang itu, formatnya baik dalam undang-undang maupun di dalam tata tertib DPD itu sendiri. Usman Sabtaodang akhirnya dilantik menjadi Ketua DPD dalam sidang paripurna DPD pada Selasa malam yang lalu. Pelantikan pimpinan baru DPD ini dipandu oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung, Suwardi. Selain Usman Sabta, Nono Saplono dan juga Darmayanti Lubis juga dilantik sebagai Wakil Ketua DPD. Ya, itu informasi atau keterangan yang diberikan Emma, tapi memang masih mungkin agak lebih membingungkan justru ya. Iya, kita mengertinya itu kalau pengambilan sumpah begitu kan, sama dengan berarti dia sudah menjabat atau mengemban jabatan tersebut. Meskipun dikatakan tidak melantik tim, ya ini bahasa saja atau bagaimana ya? Itu ya, nanti kita akan klarifikasi lagi mengenai hal tersebut ya dalam kesempatan lain. Kita akan kembali di Sapa Indonesia setelah jeda. Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta telah melakukan rekapitulasi daftar